Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisantia dengan NPM 20020001. Akan menjelaskan mengenai isu-isu perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di negara Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Perdagangan manusia sudah tidak asing lagi dan bukan menjadi hal baru dalam permasalahan hak asasi manusia. Perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan keamanan non-tradisional yang menarik perhatian dunia internasional dan menjadi kasus internasional. Perdagangan manusia adalah seluruh bentuk eksploitasi manusia dari proses perekrutan, perpindahan, hingga pengiriman dalam bentuk memperjualbelikan manusia. Perdagangan manusia seringkali dilakukan dengan kekerasan, penipuan, dan pemaksaan, seperti menjadi perbudakan bahkan penjualan organ tubuh manusia. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Perdagangan manusia marak terjadi di Asia Tenggara, terutama pada negara Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Pertama, perdagangan manusia di Filipina. Filipina merupakan salah satu negara dengan banyak kasus perdagangan manusia. Filipina sebagai negara sumber, transit, dan tujuan kejahatan dari Cina. Pada tahun 2010, telah terjadi perdagangan manusia anak-anak sebanyak 20.000 hingga 100.000 kasus. Pria dan wanita dipekerjakan sebagai pekerja seksual di Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Hong Kong, Jepang, Afrika Selatan, Singapura, Qatar, Amerika, dan Eropa. Warga Filipina yang berasal dari daerah pedesaan, Visayas dan Mindanao dipekerjakan sebagai tenaga kerja paksa untuk pembantu rumah tangga, karyawan pabrik, atau penjual obat-obat terlarang. Faktor penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan endemik, hukum yang lemah, dan kecenderungan melakukan migrasi. Pemerintah Filipina berusaha mengatasi kasus perdagangan manusia dengan menyempurnakan undang-undang anti perdagangan manusia, memberikan pelatihan untuk penegak hukum berkaitan dengan kasus perdagangan manusia, dan memberikan perintah kepada 4 aparat hukum khusus menangani kasus ini. Akan tetapi, tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina tidak selaras dengan penegakan hukumnya. Pemerintah Filipina tidak memenuhi standar minimum mengurangi kasus perdagangan manusia, meskipun usahanya signifikan dan mendukung gerakan anti perdagangan manusia. Kedua, perdagangan manusia di Thailand. Tidak jauh berbeda dengan Filipina, Thailand juga merupakan negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia, baik pria maupun wanita hingga anak-anak. Hal ini dilakukan dengan kerja paksa dan eksploitasi seksual, seperti perdagangan wanita Thailand untuk Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, Bahrain, Eropa, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Perdagangan manusia di Thailand marak terjadi di Thailand Utara. Thailand mencatat sebanyak 982 kasus perdagangan manusia pada tahun 2015. Sebanyak 622 pada tahun 2018, dan terjadi peningkatan cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.807 pada tahun 2019. Faktor terjadinya perdagangan manusia di Thailand didorong oleh perbedaan ekonomi regional yang menyebabkan tingginya jumlah imigran ilegal dan mengakibatkan terbukanya kesempatan perdagangan manusia untuk kerja paksa dan sebagai pekerja seks komersial. PBB dan pemerintah Thailand mempunyai perkiraan bahwa terdapat 200.000 hingga 300.000 perdagangan manusia,
untuk pekerja industri seks yang masih di bawah umur dengan jumlah terbanyak dari wanita dan anak perempuan. Sedangkan pria diperjualbelikan untuk pekerjaan dalam bidang perikanan dan perkebunan komersial, industri, dan pekerja bangunan. 3. Perdagangan manusia di Vietnam. Vietnam merupakan salah satu negara sumber dan tujuan kasus perdagangan manusia. Hal ini fokus pada tujuan eksploitasi seksual dan buruh kasar. Wanita dan gadis Vietnam diperjualbelikan ke Cina, Hong Kong, Kamboja, Macau, dan Malaysia. Tingginya kasus perdagangan wanita dari Vietnam ke Taiwan didorong faktor permintaan pria untuk menikah dengan wanita Vietnam cukup tinggi. Selain itu, Vietnam merupakan negara tujuan perdagangan anak dari Kamboja dan dijadikan pekerja pengemis. Sejak tahun 2001, jumlah perdagangan wanita dari Vietnam ke Cina telah melebihi 1.800 orang. 4. Perdagangan manusia di Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang cukup menarik perhatian karena para pelaku perdagangan manusia diduga mempunyai sindikat kriminal. Pada tahun 2006, pemerintah Malaysia yaitu Kementerian Luar Negeri Malaysia mempunyai catatan bahwa 100 perempuan Malaysia diperjualbelikan ke luar negeri dan terjadi peningkatan setiap tahun. Selain itu, Malaysia merupakan negara tujuan untuk korban perdagangan manusia. Biasanya, mereka dipekerjakan dalam bidang agrikultur, konstruksi, industri, dan pekerja seks komersial. Korban perdagangan manusia yang dikirim ke Malaysia berasal dari Bangladesh, Burma, Cina, India, Indonesia, Filipina, Kamboja, Pakistan, Thailand, dan Vietnam. Perdagangan manusia di Malaysia masih terus terjadi karena pemerintah Malaysia dinilai gagal dalam mengatasi kasus ini dan tidak memadai dalam menanganinya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. And bye-bye.